Padahal dari sisi efektivitas hidup, membela diri itu nggak ada untungnya. Semakin membela diri, semakin membuktikan bahwa kita tertutup. Betul. Padahal kita diharuskan tadi apa? Terbuka. Berarti fleksibilitinya harus dibongkar lagi. Kalau hari ini kita masih tertutup untuk menerima pandangan orang lain, nasihat orang lain, kita masih kaku, belum fleksibel. Kemudian Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini bahasa Quran indah ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ini dalam kurungnya agak banyak nih, ya. Kita kan selama ini terlalu puas menggerakkan lidah untuk membaca Al-Quran. Jelas kalau membaca Quran yang tulisan ini harus pakai lidah. Kalau nggak pakai speaker bahkan berhenti itu lidahnya. Ya, mohon maaf, saya tidak a priori terhadap orang yang pinter baca Quran, lagunya bagus, bagus juga, ya kan? Bagus juga. Tetapi Allah mengatakan membaca Quran itu ternyata tidak perlu menggerakkan lidah. Kalau membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah, terus membacanya gimana? Ya, Nabi Muhammad tidak pakai lidah kok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Begitu kita membaca kitab sejaji, baca Quran yang tidak tertulis, Allah mengajarkan semua yang kita tidak tahu tanpa harus menggerakkan lidah. Tapi yang suka baca Quran sambil menggerakkan lidah, teruskan. Ya. Salah satu kebiasaan orang tua saya kalau malam itu baca Quran, di samping yang menggerakkan lidah juga baca Quran yang tidak menggerakkan lidah. Maka Allah katakan inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu sehingga kamu bisa membacanya. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya. Inna alaina jam'ahu, jamaah. Jadi tanggungan Allah mengumpulkannya di dalam kesadaranmu. Hebat ya. Jadi kalau kita sudah tahu kesempurnaan jari jemari kita untuk menuju pada kiamat yang sejati, ternyata kita bisa membaca tanpa harus menggerakkan lidah. Membaca dengan basyirah, membaca dengan pandangan qalbu kita. Lalu ketika kita membacanya, maka semua dikumpulkannya di dalam dirimu. Dan kalau semua sudah dikumpulkan dalam diri kita, wa qur'anahu, kita bisa membaca yang lain. Bisa membaca yang lain. Makanya sensitivity untuk membaca semua yang di semesta ini sangat bergantung pada apa yang kita baca di dalam. Kalau sudah dikumpulkan di dalam diri kita semuanya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Saya dulu ketika kecil, umur SMP lah, saya dikasih kitab sama bapak, namanya kitab Nurul Bayan. Kitab itu sayang sekali tidak ada lanjutannya, karena pengarangnya Muhammad Romli namanya itu sudah Muhammad Ali namanya itu, beliau sudah meninggal. Beliau itu alamatnya di sini, di Ciraten di Bandung. Yang menulis kitab itu namanya kitab Nurul Bayan, bahasa Sunda asli. Ya, itu baru sampai Quran surat Ali Imran, belum selesai sampai An-Nas. Tapi saya bersyukur karena saya sudah dapat pembukanya. Itu tafsir yang paling bagus menurut saya dari yang saya ketemukan, tapi bahasa Sunda, namanya tafsir Nurul Bayan. Jadi saya sudah mulai kenal sejak SMP ayat-ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu.
Saya cuma bertanya saja, gimana cara Allah mengumpulkan Quran itu di dalam diri kita? Bagaimana cara Allah mengajarkan kita membacanya dalam diri kita? Ternyata kuncinya ketemu setelah saya dewasa ya. Harus kiamat dulu. Makanya dulu saya nyantri nggak lulus-lulus. Pusing saya baca Quran, nggak ngerti-ngerti. Kuncinya ada di Quran surat Al-Qiyamah. Subhanallah. Faida qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Jadi ternyata kalau di ayat ini, apabila kami telah selesai membacakannya. Jadi saat kita memandang ke sana, kita tuh sedang dibacakan sesuatu oleh Allah. Yang membacakan Allah. Kita cukup mendengarkan saja dengan telinga batin kita. Kalau dengarkan yang dibacakan Allah dengan telinga batin kita, masuk ke dalam diri kita, berubah menjadi pemahaman dalam diri kita. Setelah masuk menjadi pemahaman itulah yang kemudian keluar menjadi bahasa kita. Yang keluar itu bahasa kita, itu kalau sudah keluar kan bahasanya bisa dipilih. Badai nganggo bahasa Sunda, mangga, bahasa Inggris, mangga, bahasa Arab nutia sama mangga, gitu kan? Itu makan keluarnya. Saya sekarang sedang mengkomunikasikan apa yang saya dapat dalam bahasa komunikasi, namanya bahasa Indonesia. Kalau saya sekarang dikomunikasikan pakai bahasa Arab, ya semuanya pasti pusing. Lalu saya menjadi so Arab sendiri, gitu. Bukan itu masalahnya. Karena di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Iya, bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaum ada dua. Satu bahasa kamus, yang kedua bahasa rasa. Kalaupun saya ceramah pakai bahasa kamus, bahasa Indonesia, yang belum merasakan gak akan nyambung. Dengar cerita saya. Jadi bahasa kamus itu juga ternyata hanya bahasa luar yang menyambungkan komunikasi kita bahasa rasa. Karena masing-masing sudah merasakan apa yang saya sampaikan. Karena sudah merasakan, nyambung. Bahkan tidak perlu saya panjang-panjang mengkomunikasikannya. Semua sudah mengerti. Karena sudah terbelalak. Ya. Ternyata kiamat itu matanya terbelalak. Indah. Jadi bahasa Quran tuh luar biasa banyak. Setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, pilihan-pilihan bahasa tuh banyak. Terbuka, langitnya dibelah, buminya diratakan, matanya terbelalak, ya kan? Itu kan sebenarnya hanya bahasa. Kalau kita berhenti di kamus, bayangkan apa yang kita dapat. Sampahnya saja yang kita dapat. Tapi kalau kita sudah melampaui istilah dan kamus, yang kita dapat rasanya. Air kalau dijelaskan kalau ke bahasa kamus, satu kamus bahasa Indonesia nggak akan cukup menjelaskan air. Waktu kita tidak akan cukup menuliskannya. Tapi begitu kita merasakannya, tek, oh begini. Gimana rasanya air, Pak? Gitu deh, sudah cukup melampaui semua istilah-istilah dalam kamus. Yang dibutuhkan cuman gitu deh. Gitu deh pun pada akhirnya dihapus lagi. Karena gitu deh tidak mewakili apa-apa. Yang mewakili adalah pengalaman yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan juga tidak bisa diwakili oleh orang lain. Mau ngaji, tolong ya, saya diwakilkan saja. Ngaji diwakilkan. Kalau ngaji diwakilkan kan artinya mati pun bisa diwakilkan. Padahal ini kan urusannya urusan rasa. Makanya harus hati-hati. Kita sudah sampai di tahapan yang seperti ini kita ngaji. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita harus lebih lapang lagi, lebih bijak lagi, hidup lebih mengalir lagi, tidak ewuh pakewuh lagi, ya. Tetap semua dijalani apa adanya. Jangan larang ayam untuk berkokok jam 3 karena memang sudah sunatullahnya begitu. Itu sudah berjalan apa adanya. Burung, ya dia berjalannya terbang pakai sayap. Dia sedang berjalan apa adanya. Ikan emang hidupnya di air. Dia berjalan apa adanya.
Jangan ingin berjalan di air. Itu sudah diambil ikan perannya. Jangan ingin terbang di angkasa. Sudah diambil burung peran kita. Ya kan? Sudah jadi manusia apa adanya. Sudah dikasih jari jemari dengan tubuh yang sempurna. Sudah kiamatkan dirimu sebagaimana apa adanya. Itu enak kalau semua sudah berjalan apa adanya. Nah, yang suka bikin kita pakeu karena kita menahan yang sedang berjalan apa adanya. Hidup menjadi nggak sederhana lagi, kompleks jadinya. Kita terlalu banyak mengaturkan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran jadi menetapkan dan memikirkan. Syakor. Udah mau menetapkan, memikirkan, berikutnya apa lagi? Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Kejadian 10 tahun yang lalu, ya, kesikut sama ibu pengajian. 10 tahun berikutnya masih menikah raos keneta urut sikuna. Kacida pisan. Tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Dulu ya, ketika dia menjabat, waduh saya Pak, waduh. Nanti kalau saya menjabat, mau jadi pejabat begitu mah. Dari awal sudah mau balas denda. Jadi semua hidup menjadi kompleks. Ya, makanya telinga itu jalan terus. Subhanallah. Indah? Indah. Kalau kita urut dari ayat 1 terus sampai ayat yang sekarang, Allah mengatakan di ayat berikutnya indah sekali. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Ayo mau cari penjelasan kemana? Pak, teka kuping penjelasan anak. Ya Allah. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bayanahu. Itu penjelasan dia atas semua yang kita nggak mengerti. Makanya saya bilang tadi, ya, di 8 kunci keunggulan untuk menjadi manusia yang excellent. Maka salah satunya kan yang kedua itu mengambil hikmah, nangkep pelajaran. Luar biasa. Ya, jadi siapa yang akan memberikan penjelasan? Allah. Jadi selama ini kita terlalu banyak minta penjelasan kepada orang lain. Ya. Geus init ka ditu, geus init ka dieu. Ari pasantren nu di jero tara dikunjungi. Padahal di situ ada Quran yang sejati, yang membacanya tidak perlu menggerakkan lidah. Bayangkan ibu. Ya. Kalau ibu bapak lagi naik sambil sibuk baca Quran. Baca Quran yang ini. Rek irah naik nak. Jadi makanya jangan menjadi a priori. Kalau ada orang yang si eta mah kacidanya mani ngaos teh saralah gitu. Gitu. Jangan, biarkan saja. Itu proses. Ya, proses. Siapa tahu dia yang tidak pernah menggerakkan lidah ngajinya. Udah nyampe di mana siapa tahu ya, siapa tahu. Ini bukan saya menghibur untuk mereka yang nggak bisa ngaji Quran, bukan. Siapa tahu. Cuman saya mengajarkan kita nggak perlu usil. Kalau ada orang lain yang nggak bisa baca Quran, ya biarkan saja. Karena ternyata kata Allah kan membaca Quran tidak perlu menggerakkan lidah. Baru tahu ya. Dari dulu belajar kiamat gak ngerti-ngerti. Makanya tadinya saya mau langsung Al-Insan, Al-Mursalat. Tapi saya merasa ada bagian di Al-Mursalat dengan di Al-Insan itu yang perlu ini. Makanya Al-Mudathir saya masuk dulu Al-Qiyamah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita benar ngajinya, Al-Mudathirnya jelas. Masuk Al-Qiyamahnya luar biasa.
Setelah kiamat baru jadi insan. Baru mursalat. Malak yang di dalam dirinya itu berjalan. Malak yang melaksanakan kebaikan jalan. Malak yang terbang cepat jalan. Malak yang menebar luas rahmat jalan. Malak yang membedakan hak dengan yang batil jalan. Malak yang setiap saat menyampaikan wahyu jalan. Semua malaknya aktif dalam dirinya. Nanti kalau sudah jadi insan, malaknya baru aktif. Makanya kiamat dulu baru insan, baru mursalat. Iya, ntar terus lagi sana Anas aja. Indah. Ya. Oke. Baik, kita lihat ayat berikutnya, ya. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Dia yang membacakannya, dia yang menjelaskannya. Tugas kita apa? Tugas kita cuman terbelalak aja. Enteng pak ngaji, ya. Enteng banget ngaji. Tugas kita terbelalak saja. Dia yang membacakannya, dia yang menjelaskannya. Kalau dia yang menjelaskannya, enggak akan salah penjelasannya. Yang salah itu kita nangkepnya. Betul enggak? Sering enggak nyambung. Oh, makanya kita disuruh sholat. Sholat itu kan solu itu nyambung. Nah makanya belajar makrifat enggak sholat, enggak nyambung. Solunya tuh enggak nyambung. Jadi repot. Enggak nyambung. Iyalah, gak sefrekuensi. Padahal syarat untuk bisa nyambung itu kan sefrekuensi. Cok, ibu-ibu kadang-kadang suka ngomong gini, kenapa sih ibu gak mau bicara sama dia? Gak nyambung abdi mah. Kan gak nyambung kan? Gak nyambung tuh artinya beda frekuensi. Yang ini misalnya pengennya cerita spiritual, yang ini ceritanya hayo we apartemen. Sakit tugas loba itu apartemen deui apartemen. Lamun diajak bicara apartemen semangat. Lamun diajak sholat beda semangat. Gak nyambung. Syarat nyambung tuh frekuensi. Gitu. Jadi kalau kita pun ingin nyambung dengan penjelasannya Allah, ingin nyambung dengan apa yang dibacakan Allah kepada kita, ya harus menselaraskan diri dengan Allah. Oke. Tambah asik ya ngajinya. Udah berapa jam nih? Ya, 1? Bisa tambah lah 30 menit lagi. Nah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, amat mencintai kehidupan dunia. Jadi kalau dia ini masih di frekuensi cinta dunia, sementara Allah menjelaskannya, Allah membacakannya, nyambung gak? Gak nyambung. Karena dia beda frekuensi. Beda frekuensi. Nah sekarang timbul pertanyaan, Pak, nah abdi kita sok tara nyambung. Itu jawabannya. Beda frekuensi. Jadi ari radionya siarannya 107,6 FM, di rumah nyetelna 96 FM. Ngaguruh we radio teh. Ari ngaguruh mah ngaguruh. Tapi tidak nyambung. Banyak yang ngaji cuman ngaguruh saja. Ngaguruh teh kadangu suarana nepi ka pangajian. Gitu. Di mobil heureuy geus nepikeun ka pengajian heureuy. Mun bisa mah ustad dege kudu heureuy. Matakan pengajian di mana-mana yang banyak jamaahna nu loba heureuйna. Makanya Allah bilang di Quran, wazaril ladzina takhadhu dinahum laiban walahwan. Tinggalkan kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan senda gurau. Quran. Seperti saya diundang ceramah teu payu.
Naon cenah eta mah ustad teh heureuyna. Iya. Di rumah nonton OPJ geus sabaraha jam, ngaji ge hayang jiga OPJ deui wae. Ini yang disebut dengan wazaril ladzina takhadu dinahum la'iban walhawan. Beruntung mereka yang telah meninggalkan kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Kalau saya ngaji serius, kaji Quran kayak gini, tetunuh-tunuh acan, alhamdulillah. Kunaon ibu tunuh, aduh, heureuyna. Jadi yang menggetarkan dia itu frekuensinya frekuensi heureuy. Kalau masih di frekuensi heureuy, ya tidak akan pernah bisa mendengarkan suara kebenaran dari dalam. Dia mau membacakan sesuatu kepada kita, dia mau menjelaskan sesuatu kepada kita. Sepanjang kita masih heureuy kan duniawi. Gak nyambung. Radio nama tos dijalankan. Baterai na WCF da ngaguruh wae. Tuang matras. Anjing-anjing sarapan jam 12 makan siang, malam makan malam, tapi ngaguruh wae. Siaran tidak bisa diterima. Beli pulsa mah terus-terusan, tapi sinyal nggak ketangkap. Kanyawan CF pulsana belum pernah berkomunikasi. Jadi ini soal frekuensi. Pemancar dengan radio harus sefrekuensi dulu baru ketangkep. Makanya sekarang pakainya digital. Digital berarti sudah memasuk pada wilayah digital. Digital cuma dua, 1 dan 0, ya dan tidak. Ya coba dipasang we frekuensi ari kapungkur mapan radio teh nganggo karet nya nu diputer-puter teh nepi ka ngesang minah-minah geuna teh jeprut we paeh eta nanti karet teh paeh jeung radio-radiona. Nepi ka seusut, uik gitu kan. Milarian gelombang kapungkur. Ari ayeuna mah digital. Ari digital mau lepat. Margi sudah terkuantisasi frekuensinya. 105,8 FM terkuantisasi. Jadi dari sana 100 terkuantisasi ya. Bahkan radio anu zaman ayeuna mah milari nyalira frekuensi teh. Pencet we, search milarian nyalira. Tet pala linter radio ayeuna. Ari urang eleh ku radio. Kudu nama diri kita juga sekarang sudah mencari frekuensi. Search gitu ya. Mau mana? Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf. Gitu. Ari urang menyaritakeun teh Sidratul Muntaha wae. Ari nu diobrolkeun pasar dunya enggak nyambung. Enggak nyambung. Jadi harusnya ya kita sudah memasuki digital. Digital 1 dan 0. 1 dan 0 mah la ilaha illallah. Lamun la ilaha illallah sudah nyata dalam diri, la ilaha teu aya, illallah aya. Lamun urang teu aya, Allah aya. Kumaha caranya? Teu ayakeun, kiamatkeun. Aya ta Allah. Tuh, digital. Karena kita sudah di abad digital, bilangannya 2, biner, 1 dan 0. Aya, teu aya. Sok disetelkeun radio di antara aya dan teu aya. Ngaguruh. Ngejeprut. Iya. Ada dan tidak ada, itu aja. Makanya sekarang sudah dikuantisasi. Karena kita sudah ada di abad kuantum. Nah, kuantum itu semua sudah terkuantisasi. Frekuensi terkuantisasi, energi sudah terkuantisasi, semua terkuantisasi. Kuantisasi itu ya atau tidak. Rek ngaji-ngaji, rek henteu-henteu. Gitu saja, ya dan tidak. Kalau kita Bapak Ibu dengerin ceramah saya tapi tidak terkuantisasi, gak nyambung. Cok sekarang dengerin ceramah saya sambil SMS-an. Coba saja dengerin ceramah saya sambil SMS-an, gak nyambung. Saya cerita kemana dia nanti dijelaskan, oh Pak Saiful tadi nyerita gini, tuh nyambung. Karena sedang antaranya. Itu. Jadi Allah menyatakan di ayat ini, ya, sesekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Watadaru
ya, wa tadarunal akhirah, dan kamu sudah meninggalkan visi akhiratnya. Jadi visi akhiratnya sudah dia tinggalkan. Visinya adalah visi duniawi, enggak nyambung. Dan saya ingin tegaskan, spiritualitas bukan berarti kita berfokus pada rohani, meninggalkan jasmani. Spiritualitas menggunakan jasmani dan rohani dua-duanya sebagai potensi untuk mencapai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kapan doa itu dibaca? Kalau sudah nyampe di rukun yamani. Gitu. Lahir di Hajar Aswad. Perkuat komitmen di Multajam. Cari pintu Ka'bah yang sebenarnya. Gitu, di pintu Ka'bah. Setelah situ masuklah makom Ibrahim. Semakom dengan para nabi, masuk Hijr Ismail. Puncak pencarian di mana? Rukun Yamani. Spiritual tuh. Orang spiritual, orang baik jadi kebaikan bagi dia. Orang jahat jadi kebaikan. Itu orang spiritual. Peristiwa yang mengenakan jadi peningkatan rohani, yang tidak mengenakan jadi peningkatan rohani. Spiritual tuh. Semua menguntungkan. Sahabat yang memuji meningkatkan rohaninya, sahabat yang mencela meningkatkan spiritual tuh. Sudah Yamani, Yaman. Kalau sudah Yaman, nggak ada itu yang namanya keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata mal abror. Wadkhilna jannata mal abror. Masukkan aku ke dalam jannah yang damai. Wadkhilna jannata mal abror. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Indah. Doanya pun wa adkhilna jannata mal abror. Kapan jannah itu? Nu ngewa ka urang jannah. Nu muji ka urang jannah. Sukses jannah, gagal jannah. Jannah terus. Ma'al abror. Subhanallah. Jadi semuanya jadi jannah. Hari urang mah kengeng ka bunga, bum, syukuran, poya-poya. Kengeng ka sedih, sedih. Dikira ketika poya-poya itu jannah. Poya-poya neraka, sedih neraka. Init ka ditu, init ka dieu, laras henteu. Mun teu ka Bali teh asa kirang. Saya tidak anti Bali. Bali jadi jannah, teu ka Bali jannah. Nya. Ka beuli tiket pesawat jannah, teu ka beuli ge jannah. Itu. Tuang sareng gepuk jannah, sareng lenca jannah. Jadi sebenarnya fi dunya hasanah wa fil, itu udah luar biasa itu. Saya perhatikan dari orang tua saya, yang paling saya lihat yang luar biasa adalah bersahaja dengan hidup. Jadi sudah tidak banyak keinginan-keinginan lagi. Nah ternyata barangkali itu yang menyebabkan beliau juga meninggalnya begitu mudah. Karena sudah melepaskan semua. Gitu. Sudah bisa menerima kenyataan hidup apa adanya. Kan jadi jannah. Jadi ari nguriling di Ka'bah teh ulah ukur muter wungkul. Itu adalah etapa spiritual. Sekarang saya sudah di mana? Jangan-jangan kita di Hajar Aswad pun belum kita. Di mana tuh? Duka di mana? Hajar Aswad pun belum. Manya Pak abdi teh acan disebut Hajar Aswad apa tos muter seberapa kali ka ditu? Duka atuh. Da orang yang sudah tahu Hajar Aswad mah pasti akan tahu. Hajar Aswad adalah awal kehidupan dia. Dia tidak mungkin menyakiti ibunya, menyakiti kedua orang tuanya. Dia senantiasa berusaha untuk membahagiakan keduanya tanpa menyakitinya, menghormatinya dengan setulus hati. Karena dia awalnya dari situ. Banyak, mohon maaf ya, diajar ngaji mah terus, ke pesantren juga terus, ke orang tuanya tidak baik, diabaikannya, geus maot kakara dijarahan, ya, ketika hidup, ya, dijarah maksudnya, ya kalau kita udah mati dijarah. Dijarah hartanya maksudnya.
Dijarah dah nuju hirup mah aya nu ngajagana. Begitu meninggal dijarah. Iya, subhanallah. Jadi, itu etape Hajar Aswad. Ini perjalanan kita masih panjang. Apa iya hari ini sudah Yaman kita? Kalau sudah Yaman berarti sudah tadi itu. Ya, sudah menjadi rumah spiritual yang indah. Luar biasa. Ya. Terus. Nah, wujuhu yauma idin nasirah. Apa? Nadirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadirah, karena mereka melihat Tuhan. Wa wujuhu yauma idin basyirah, dan wajah-wajah orang yang tertutup, yang belum terbelalak nih, yang belum terbelalak, murem. Ya, subhanallah. Kenapa muram? Tadunnun, ya, tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Jadi malapetakanya apa? Malapetakanya adalah kegelapan, tidak menyaksikan. Ya. Kemudian lihat ayat berikutnya, kalla idza balagatit taraqi. Ya. Sekali-kali jangan apabila napas telah sampai di kerongkongan. Ya. Jadi akhirnya ceritanya sampai situ kan? Ujung akhir perjalanan kita kan di situ, ya. Kalla idza balagatit taraqiyah. Sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai di kerongkongan, ya. Ini perintah yang tadi tuh, yang bermuka masam, kade ulah gitu. Yang bermuka masam tadi, yang cemberut, kade ulah, ya. Siapa orang yang mukanya tidak masam lagi? Yang sudah penuh dengan kasih sayang kan? Betul nggak? Yang hidupnya sudah tidak milih-milih lagi. Enggak jamberdut gitu. Jika bemo. Wakila, ya, man raqin. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Jadi kalau sudah sampai pada waktu perpisahan, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Ya, di mana saja, kapan saja, saat perpisahan pasti akan datang. Makanya kita harus belajar berpisah dari sekarang, berpisah dari selainnya, ya, gitu. Jadi kita harus banyak melakukan perpisahan. Sok ada mal acara perpisahan unggal dinten. Kasim kuring sumping. Perpisahan dinten ieu mah perpisahan sareng sagala karesep. Enjing perpisahan sareng naon? Perpisahan sareng kangewa. Bagus. Tiap hari bikin acara perpisahan. Tong reuni wae. Reuni dengan teman lama. Apa teman lamanya? Eta kebencian. Teman lama. Kebencian, iri hati, teman-teman lama. Soulmate. Ya. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, ya. Jadi kalau orang yang takut menghadapi kematian pasti gelisah, ya. Saya pernah menyaksikan orang yang meninggal itu sakaratul mautnya itu sulit, ya, sampai kakinya itu
Itu digambarkan di Quran tuh bertaut betis kiri dan betis kanannya. Sampai ada yang mohon maaf ya, buang kotoran sampai kencing ya. Karena digambarkan di dalam hadis ya, sakitnya orang yang meninggal yang tidak tahu tadi, yang belum terbelalak, itu sama dengan 1000 kali dikuliti. Makanya digambarkan di Quran tuh betisnya itu bertaut, betis kiri, betis kanan. Ya. Jadi itulah orang-orang yang dalam kehidupannya ini hanya sibuk mengurusi yang akan dia tinggalkan. Makanya kalau kita mau menafakuri perjalanan spiritual kita ketika kita haji atau umroh, luar biasa sebetulnya kan. Jadi puncaknya tawaf, puncaknya apa tuh kan di Arafah sebetulnya. Ya, di Arafah. Makanya kalau saya mengajak jamaah di Madinah, fase Madinah saja mereka harus sudah sampai ke Qiblatain. Harus sampai. Ya, Madinah itu fase Rasulullah, fase pencarian guru. Nah, kalau Mekah itu fase Ka'bah. Ka'bah Baitullah, fase pencarian Allah. Makanya kalau kita mau haji umroh yang benar itu sebetulnya fase Madinah dulu baru fase Mekah. Ya. Jadi cari dulu guru untuk menuju ke pintu Ka'bah. Itu baru benar itu. Makanya ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Nah, di situ menjatuhkan niat untuk ihram, menjatuhkan niat umroh. Di situ baru ihram. Nah, perjalanan ihram itu, tapi sebelum menjatuhkan niat untuk ihram, pergi ke Masjid Quba dulu. Quba itu adalah qalbu. Nah, kalau sudah tahu Masjid Quba, baru kita ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad. Ahad itu menyatu. Menyatu di mana? Di Jabal Uhud. Jabal Uhud itu kan gunung yang panjangnya 7 kilo. Saha nu ngukur teuing. Pokoknya mah 7 kilo we cenah ceuk mutawib teh. Bagi kita mah pelajarannya bukan 7 kilo, gunung dengan 7 pintu. Disitulah kita bisa ahad. Saya ke sana nggak akan ngajak lihat gunung Mandaseur di dia oge. Tapi saya akan mengajak untuk mengahad. Baru tah singgalaur. Bapak, ternyata dunia ini nggak ada apa-apanya. Tuh baru Qiblatain, 2 kiblat. Tahu, oh ternyata kiblat saya itu harus 2, satu yang syariat, satu yang hakikat. Tubuh kita memateri, dihadapkan pada Ka'bah, materi dengan materi, tapi jiwa kita nggak boleh. Falyabutu rabb hadzal bait. Tuh, fase Qiblatain selesai, angkat ke Madinah, ketemu dengan Madinah Al-Munawwarah. Caang tah kotana. Tuh, kalau udah caang baru kita meletakkan kain ihram, menjatuhkan niat di Bir Ali. Mulai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Angkat ke Mekah. Tuh. Gitu. Puncaknya pulang dari sana dicukur rambutnya. Gitu. Terus dibelikan sama saya peci warna putih. Plak, peci warna putih dipasangkan. Tos putih bodas emutanana gitu ya. Tos teu aya kakeheul, tos teu aya nanaon. Wih ka dieu teh balalager. Nu bager maksudnya. Nah, inilah yang orang yang tadi itu ketika sakaratul maut ya bertautan betis kiri dengan betis kanannya. Menahan rasa sakit, rasa takut, tidak tahu harus pergi kemana. Ila rabbika yauma idin, ya, yauma idinil masak, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dihalau oleh siapa? Dihalau tuh ditangkis, dihalang-halangi. Jadi kalau ini jalan menuju Tuhan, ditangkis tuh. Yang menangkisnya apa? Yang menangkisnya kegelapan. Yang menangkis ya perilaku dia. Yang menangkis adalah kehidupan dia sendiri. Jadi jangan sampai pengajian kita ini malah menangkis kita kepada Allah. Jangan sampai bacaan Quran kita menangkis kepada Allah. Jangan sampai sholat kita menangkis kepada Allah. Belum tentu
semua yang disebut ibadah itu sampai kepada Allah. Bisa jadi ibadahnya malah menangkis dia kepada Allah. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Ya, kemudian dan dia tidak mau membenarkan ya Rasul dan Al-Quran. Ini terjemahan ya. Dan tidak mau mengerjakan sholat. Sebenarnya dia tidak mau membenarkan yang tadi itu. Ketika dia itu diajarkan, dibacakan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah yang dari dalam tadi, dia tidak mau membenarkan. Maka dia tidak mengerjakan sholat. Diulang lagi di sini, mengerjakan sholat. Walakin kazzaba wa tawalla, dia mendustakan Rasul dan berpaling dari apa yang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah bacakan kepada dia. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dan berlagak sombong. Ini yang luar biasa. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ahli dunia akan bergabung dengan dunianya. Kembali kepada ahlinya. Ya, kembali kepada keluarganya. Makanya lihat di dua dunia berkumpul, ya. Wajah-wajah yang serem semuanya ngumpul di situ. Ada tempatnya. Kembali ke ahlinya. Ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang Dia pertuhankan. Jadi yang ahli dunia ya matinya juga ya dengan ahlinya. Ya, yang cinta mobil ya didinya we kukurilingan di jero mobilna. Yang cinta rumah kukurilingan we di lebat bumina teu uih-uih. Ya, yang cinta jabatan geus diganti sababaraha kali ge hayah we eta mah didinya. Teu ngalih-ngalih. Gitu. Ini bahasa Quran. Summa dhahaba ila ahli ya yatamatta, dia akan dikembalikan kepada ahlinya, kepada keluarganya. Ya, keluarga dunia masuknya pada dunia lagi, gitu ya. Ya, subhanallah. Kemudian Allah katakan, ya, kecelakaanlah bagimu, ya, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Dihitung berapa kali? Ya, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. 4 kali. Kecelakaanlah bagimu, kecelakaanlah bagimu, kecelakaanlah bagimu, dan kecelakaanlah bagimu. Jadi tahu sekarang yang celaka itu? Yang celaka adalah yang pada saat mati dikembalikan kepada ahlinya. Ya, ahli dunia ya dunia lagi. Nah, kembali ke ahlinya. Itu sebabnya ya saya ingin menyampaikan selamat sama ayahanda ibunda yang telah menemukan ahli yang sesungguhnya, yaitu ahlul bait, ahli baitullah. Inilah ahli baitullah. Ya, dekat sekali. Setiap hari kita pergi ke baitullah karena kita adalah ahli baitullah. Tuh, bayangkan kalau kita tidak belajar seperti ini, tidak ngaji seperti ini, mungkin Quran surat Al-Qiyamah ini hanya dongeng saja yang jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Barakallahu liwalakum, sadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.